aliansi aksi juta buruh ini tetap akan lagi berkoordinasi dan konsolidasi untuk satu tujuan besar juga, yaitu aksi besar yang akan kita laksanakan dengan tuntutan yaitu minta kepada Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya karena sudah didemo berkali-kali dengan tuntutan yang kita sudah sampaikan, mulai dari cabut undang-undang Omnibus Law, batalkan kenaikan harga BBM, kemudian tolak RUKUHP, turunkan harga dan lain-lain sebagainya, itu tidak digubris. Jadi karena Presiden Joko Widodo sudah buta dan tuli, makanya tidak ada cara lain lagi. Jadi apa yang mau disampaikan? Udah 3 kali ASP ini melakukan aksi plus dengan long march, tapi belum didengarkan. Jadi wajar-wajar saja ketika buruh berbicara tentang satu suara, satu tujuan yang sama, itu kita Jokowi untuk mundur dari jalan. Nah ini juga ada Ketua Umum Buruh Transportasi Nasional. Saya minta statementnya gimana situasi perburuhan di khususnya di Fernando transportasi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada pemirsa yang sebagian besar anggota dari Federasi Ini pimpinan di sini sudah mendengarkan aspirasi kawan-kawan. Artinya perlu kepastian lah terkait pemberlakuan pengupahan untuk anggota. Tadi sudah diputuskan dan sudah disepakati bersama. Bukan kita ya di sini nanti akan kelihatan siapa sih yang peduli, kelompok mana sih yang peduli terhadap perjuangan aspirasi pekerja. Apalagi saat ini sudah disebutkan persoalan pengupahan. Memang bicara pengupahan itu ya sangat sakral bagi pekerja buruh, menyangkut sejengkal di buruh. Kita setuju dan sangat mendukung sekali. Perlu ada ketegasan. Ada memang secara faktual ya anggota hidup dan upah, bukan dari mana-mana. Tapi apa yang sudah sampaikan oleh Sekjen SPSI dan struktur federasi sebagainya itu sudah tepat. Dan kita mengimbau kepada seluruh anggota ya kan supaya bahu-bahu, cawe-cawe ya kan, melukis kudu baris untuk mendukung agenda tersebut, memberikan kepastian kepada kita semua supaya konkret. Tetap kita dalam koridor Omnibus Law, memang arahnya ke arah sana. Ini semua berhubungan dengan Omnibus Law. Tetap juga kita berhubungan dengan apa? Kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM tetap. Ya kan? Namun yang paling krusial saat ini adalah persoalan pengupahan, karena biasanya akan ada penetapan pengupahan di bulan November. Ini dulu yang krusial supaya ada ketegasan, supaya jelas dan nyata, terang benderang. Persoalan ini akankah nanti ini sesuai dengan isu-isu yang beredar sekian persen atau bagaimana kan kita tidak tahu. Apakah PP 36 itu memang berlaku atau bagaimana, ya itu nanti kita akan lihat dan kita mohon dukungan dari kawan-kawan semua. Ya. Karena tanpa dukungan dari kawan-kawan ya pasti dan niscaya itu akan menjadi kegelapan. Tapi kalau ada dukungan full dari teman-teman, insya Allah kita bisa sama-sama menghadang terhadap unsur-unsur yang memang selalu menginginkan kehidupan pekerja buruh itu terciplik. Ini memang benar-benar harus kita lakukan secara kolektif, secara massal. Dan demikian pun di pelabuhan atau bukit ya, bicara pengupahan juga harus ada ketegasan. Karena udah 2 tahun berselang. Cuma kalau pengupahan di sektor pelabuhan itu dengan Kementerian Perhubungan ya urusannya? Enggak, dengan APBI, dengan asosiasi. Asosiasi pengupahan. Cuma itu juga banyak melenceng. Banyak melenceng dari KM 35. Oh. Seharusnya yang berlaku di sana bukan pengupahan ansih UMP. KM 35 itu apa? Nanti pemirsa kira kilometer 50 kan? Keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 yang saat ini juga sedang direvisi dan akan dialihkan menjadi wilayah Permenaker dan menjadi wilayah ketenagakerjaan, dan sampai saat ini belum bisa berlaku dan diberlakukan karena memang belum ada persetujuan secara lisan ya dari pimpinan aliansi di sini. Nah, jadi mungkin Bu Nando mau sampaikan sesuatu kepada Menteri Perhubungan yang mungkin nanti
selalu. Ya saya pikir pada Pak Menteri Perhubungan ya supaya berpikir ulang untuk merevisi KM 35 karena KM 35 tersebut sudah baku, tidak lagi dialihkan persoalan TKBM tenaga kerja bongkar muat ini dalam wilayah Permenaker. Ya. Karena Pak, kembali lagi kita sampaikan bahwa memang di pelabuhan itu, apalagi kalau bicara pelabuhan internasional ya, yang berlaku itu adalah hukum internasional. Ya. Jadi harus hati-hati pemerintah. Pelabuhan Tanjung Priok itu Seluruh pelabuhan. Seluruh pelabuhan di Indonesia ini statusnya pelabuhan internasional ya. ya tidak ada, hanya ada 4 pelabuhan internasional. Apa aja? Priok, Belawan, Makassar, dan Surabaya. Nah, Oh, ya. Jadi, khusus untuk pelabuhan-pelabuhan utama ini ya berlaku hukum internasional. Gitu. Artinya ya perlu kehati-hatian. nah, harusnya upahnya juga internasional. Seharusnya. Tapi faktualnya kan tidak. Jangan aku ketawa begitu, ini kamu tukang ketawa. Kalau diketawakan kan. Jadi memang perbanyak perbaikan dan semua kuncinya ada di ketua aliansi kita ini. Kalau ketua aliansi kita menyatakan, udah setuju, ya pasti jadi barang itu. Oh, jadi siap-siap aja deh, download lagi ya. Makanya kita bersyukur melalui aktif peran kita di aliansi aksi Cipta Bumi ini sementara ini terganjal. Ya. Sementara. Tapi kalau nanti koordinator aliansi sudah selesai deh, selesaikan semuanya. Tinggal nunggu perintah dari saya pikir gitu aja. Oke. Baik. Karena Bang Jumur itu memang luar biasa sekali ya kan. Terima kasih kan. Ada koordinator aliansi Indonesia tersebut, saya minta beliau sekaligus closing statement. Silakan. Ya, jadi tolong dicatat tadi yang diumumkan oleh teman-teman khususnya Pak Arief ya, yang menyatakan bahwa tanggal 9 November akan ada aksi mengisi 15 atau 17 atau 17 bulan 15 atau 17 November terkait dengan khususnya isu pengupahan yang berkembang dan Omnibus Law. Iya, iya. Ya, itu ke Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perekonomian dan juga ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu saya rasa perlu dicatat dan mari kita bersama-sama mendesak dan sekaligus mempertanyakan supaya di lapangan jangan diberlakukan dulu lah kayak begitu. Dan mudah-mudahan teman-teman paham bahwa kita tidak berhenti berjuang dan ini untuk memperantarai bahwa ada niat besar dari Aliansi Aksi 20 juga untuk tetap berjuang dalam skala yang lebih besar. Dan itu tanggalnya akan diputuskan kemudian Pak Arief. Selesai itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jumona. Bu, nanti sekaligus saya mau dengar closing statement yang ada disampaikan tadi, silakan. Bebas di sini, Pak. Terima kasih. Apa yang tadi sudah kita sama-sama dengar bahwa ini adalah tahun untuk perjuangan upah, perjuangan istilah turun atau disebut kesejahteraan khususnya kaum buruh Indonesia. Maka hari ini kita sama-sama sudah mendengarkan, sudah menentukan tanggal 9, 15 atau 17. Ini adalah hari yang kita sudah tentukan. Aliansi sejuta buruh turun ke jalan lagi dan kawan-kawan khususnya kaum buruh seluruh Indonesia bersiap-siap. Kami pimpinan tingkat pusat atau aliansi aksi sejuta buruh tidak lupa dengan apa yang hari ini Anda rasakan soal perjuangan upah yang sudah 3 tahun tidak naik. Hari ini kita sama-sama, kita turun, kita perjuangkan yang tadi sudah ditetapkan, yaitu ke Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perekonomian, dan MK. Apa yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada di sanalah tersandra persoalan yang hari ini kawan-kawan sudah 3 tahun tidak naik. Kenapa? Undang-undang Omnibus Law itu yang menyandra soal upah tidak naik. Saya rasa itu maka
kalau itu juga tidak didengar oleh 3 elemen ini maupun presiden, maka lebih baik Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya, karena itu yang lebih baik daripada ditunda-tunda. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bu Mari, ada yang mau disampaikan? Juga sudah diskusi statement. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa upah buruh yang sudah lama tidak naik. 3 tahun. Jadi gini, sebetulnya rumus-rumus itu salah semua. Yang paling gampang, upah minimum itu dan dibilang naik upah. Ini Penyesuaian. Karena nilai rupiah dalam jangka waktu sekarang sudah turun. Iya. Ya kan? Itu logikanya upah minimum itu disesuaikan dengan nilai rupiah sekarang. Karena harga sudah pada naik semua kan. Jadi bukan menuntut naik sebetulnya, menyesuaikan. Dan yang paling mudah menyesuaikan itu adalah nilai rupiah sekarang ada di mana. Kalau kira-kira nilai rupiah ini sekarang ternyata dibanding 3 tahun lalu pada saat bulan upah minimum itu misalkan di bawah 20, sekarang sudah beda 20%, ya kan? Kalau dulu misalkan, ini contoh saja, dulu dengan 1 juta bisa nilai rupiah itu bisa beli barang A dapat 10. Sekarang dengan 1 juta beli barang A hanya 8. Berarti kan nilai rupiah turun 20%. Maka ya dinaikkan saja menjadi 20% nilai rupiahnya. Itu kan penyesuaian supaya buruh bisa mempertahankan daya belinya. Nah, dan masalah di daerah juga itu ada terjadi disparitas upah yang cukup jauh kan. Padahal satu provinsi, contoh misalnya nih Kerawang, Bekasi, ini kan udah hampir 5 jutaan. Majalengka, Cianjur, Cirebon itu 2 juta 200 berapa? Kalau itu masalah kebijakan dari pemerintah. Pemerintah itu kalau menurut saya bahasa gampangnya ya supaya gampang mudah, pemerintah tidak paham tentang bagaimana merumuskan kebijakan pengupahan. Bagaimana mensejahterakan rakyat ini? Upah minimum itu harusnya sedunia satu kalau semua harga sama. Di Indonesia karena harga di Indonesia, ya minimum Indonesia kalau semua sama. Karena di provinsi juga ada disparitas yang tinggi antara Papua dan di Jawa, misalnya atau di Sumatera di mana-mana, makanya upah minimum provinsi. Kalau di satu provinsi disparitasnya tinggi, ya kan? Antara misalnya Kerawang sama Majalengka, atau sama Banjar, jauh kan? Jauh kan? Ya, itulah muncul upah minimum kabupaten. Sebetulnya bukan banyak. Kalau di RT 1 sampai RT 2 juga bedanya tinggi, yang ada upah minimum RT 1, RT 2, kalau disparitas tinggi. Itu loh pemahaman itu harus seperti itu. Cuma karena 3 tahun ini. Saya kira gitu ya. Nah inilah yang kadang-kadang yang saya nggak ngerti. Ya intinya saya pernah berbicara di kementerian. Itu kementerian kayaknya juga masih kurang paham masalah itu. Bukan kurang paham, memang kurang nggak paham aja. Dia mengerti. Antara kurang, pura-pura dan lain-lain. Iya itu dia. Itulah di Indonesia. Karena namanya Kementerian Ketenagakerjaan, seluruh rakyat Indonesia pasti memiliki persepsi yang sama. Dianggap tahu itu. Karena itulah, nah ini closing statement. Iya. Sekali lagi, siap-siap kita turun untuk memahamkan kepada pemerintah tentang pengupahan. Ya, jadi sekali lagi tanggal 7 dan tanggal 9 November dan atau 15 Desember atau 17 November kita akan turun di Kementerian Tenaga Kerja, di Kementerian Perekonomian dan di Mahkamah Konstitusi. Khusus tentang bagaimana pengupahan ini dirumuskan. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan, Pres. Ya, jadi ini himbauan kepada pemerintah. Pak Presiden kan sudah bilang 2023 itu masa ke-8. Sekarang kita jadi bingung nih. Bagaimana sektor real itu bisa bergerak kalau upah buruh pekerjanya
kecil. Ya. Sementara yang menggerakkan sektor real itu adalah buruh pekerja. Artinya memang kalau memang kebijakan pengupahan ini nanti rendah dibuat oleh pemerintah, ya pemerintah lah yang paling pihak bertanggung Ya, jawab sudah terhadap pasti rendah. situasi ekonomi nasional yang parah nanti ke depan. Sudah pasti rendah karena PP36 itu yang dipatok sekarang itu turunan omnibus law itu hanya menaikkan upah itu berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Betul lah. Artinya kalau pemerintah mau melewati masa-masa paceklik 2023, ya kan, setidaknya berikan upah yang pas dalam untuk menggerakkan sektor real gitu. Oh, jadi Pak Jokowi sudah bilang bahwa akan terjadi kegelapan di tahun 2023. Nah, Wah. kan begitu. Jadi ya kalau persoalan seperti ini ya terjun bebas lagi kan gitu. Ya, Saya Revolusi. gimana bisa. Ya. Akhirnya tambahan. Jadi kita mengimbau mumpung masih ada waktu barangkali Pak Presiden Jokowi bisa menyampaikan kepada kementeriannya supaya memperhatikan betul agar sektor real bisa bergerak. Karena Iya. sektor real akan menyelamatkan perekonomian nasional di tahun 2023 saja gitu aja. Oke. Karena ada statement bahwa tahun 2023 Indonesia memasuki masa kegelapan katanya, maka dari itu Aliansi Aksi Seribu Buruh yang akan menjadi pelita penerang Amin. di tahun 2023 nanti, tentu saja mulai dengan aksi-aksi, tentu saja dibutuhkan juga kesadaran seluruh anggota untuk benar-benar serius berpartisipasi, karena kita di sini semua sama, bahwa kita memiliki visi dan tujuan yang sama dari Aliansi Aksi Seribu Buruh ini, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana menjudul adil dan makmur kalau anggota sendiri tidak sadar bahwa hari ini seluruh hak-haknya sedang terpenggal, sudah digorok, sudah dititik nadir akibat undang-undang Omnibus Law, undang-undang jahanam biadab itu yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo beserta dengan DPR, dan itu menjadi dosa besar Anda, karena atas dasar kebijakan itu jutaan kaum buruh mengalami penderitaan hari ini. Nah, maka dari itu kami dari Aliansi Aksi Seribu Buruh berharap ayo seluruh kaum buruh Indonesia sadar sesadaran-sadarnya, karena diam itu adalah pengkhianatan, bangkit atau bangkit melawan atau diam tertindas, karena perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Demikian, semoga tayang ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh yang melawan! Hidup! Merdeka! Merdeka! Bergerak, hancurkan tirani. Lawan, lawan, lawan.